Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Katon Indio. Dan gua hari ini bakal nge-review Toyota Innova Reborn tahun 2016 tipe V dengan transmisi 5 percepatan dengan manual. Yuk kita ikutin. Sisi sebelah sini Innova sudah memiliki lampu yang cukup tegas dengan aksen chrome di dalamnya, namun di dalamnya masih menggunakan lampu bohlam. Berbeda dengan tipe Q dan Ventura yang sudah LED proyektor. Di sisi sini sudah LED. Pada bagian depan terdapat grill yang berwarna stone grey serta adanya aksen chrome pada bagian bawah. Berbeda dengan tipe Q dan Venturer yang sudah menggunakan aksen black piano pada bagian atas ini. Kalau melihat grill seperti ini mengingatkan seperti Toyota Camry, agak sedikit berbeda tapi sama. Pada bagian bawah kita ada grill juga yang bentuknya seperti ventilasi, tetapi ini cukup besar, berwarna hitam doff, dan ventilasi ini pada tipe Q dan tipe Venturer berwarna aksen black piano, serta pada pinggir sini sudah ada aftermarket chrome. Sekarang kita lihat dapur pacu Innova Reborn diesel. Nah, di dalam sini sudah ada mesin kapasitas 2,4 liter dengan kode mesin 2GD FTV, mampu menghasilkan tenaga 147 horsepower pada 3400 rpm. Kemudian torsi maksimal yang dihasilkan 367 Nm sejak putaran 1200 rpm sampai dengan 2600 rpm. Pada profil ban all new Kijang Innova dengan profil ban Ecopia EP 150 dengan tire size 205/65 ring 16 95H. Pada pengereman bagian ban belakang masih menggunakan tromol, tetapi bagian depan sudah menggunakan cakram. Mesin Innova ini diklaim sebagai mesin teririt BBM-nya, serta mesin ini digunakan oleh dua Toyota lainnya seperti Fortuner dan Toyota Hilux. Oke, di sini ada modul ABS-nya, lalu di sini 4 silindernya, dan ini sudah ada peredamnya ya, cukup rapi sebenarnya, dan ruang mesinnya sudah dicat. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Oke, di dalam interiornya sendiri gue cukup suka ya dengan interior Innova Reborn yang sekarang. Di sini aksen black piano, terus ada aksen seperti blue drew ya. Dia soft touch tapi di sini masih hard. Dan ini tombolnya dia sudah spion retract. Dia sudah menutup sendiri. Ini terus ininya kacanya dia belum all auto. Dia hanya kaca depan saja yang auto. Lalu di sini ini masih manual dan belum elektrik dia. Lalu di sini ada cup holder hingga sampai 4 botol. Ini kunci Innova Reborn. Dia belum keyless ya. Jelas belum keyless. Terus dia mirip mobil seperti Harrier. Oke, kita nyalain startup di sini. Ini sudah dalam keadaan startup. Di sini ada panel AC. Dia sudah rear defogger juga sudah ada, front defogger dan rear defogger juga sudah ada. Lalu arah sembur, dia bisa ke kaki, lalu ke depan, dan kaki dan depan dia bisa kombinasi. Tapi ini masih bentuk kompor, tapi sudah auto dia gitu. Lalu di steering sudah ada tombol-tombol untuk
ke head unit. Ini untuk head unit, dia bisa untuk head unit, juga tuh. Dan di bagian speedometer sudah ada tachometer, indikator eco, skor eco yang sudah mulai didapat, lalu penghematan eco, rasio konsumsi BBM, dan berapa rupiah yang sudah dikeluarkan per liternya. Di sini sudah lengkap. Lalu ada odometer, trip A, trip B, dan brightness. Hanya itu sebenarnya, tapi di sini tampilannya sudah cukup baik ya. Dilengkapi dengan SRS airbag, 2 SRS airbag di penumpang dan sisi driver. Ada AC, 1, 2, dan di sini ada cup holder. Dia bisa cup holder di sini. Ya, di sini dalamnya ada AC-nya. Kalau dilihat di sini ada AC-nya. Jadi kalau naruh minuman kayak freezer gitu, tapi nggak terlalu dingin sih. Tapi lumayan lah untuk naruh minuman dingin. Dia soft opening dalamnya. Lalu di bagian sini ada tempat penyimpanan juga dan soft opening ya. Dan dia cukup luas penyimpanannya, dia cukup untuk naruh buku-buku dan lainnya. Cukup banyak. Di sini ada passenger airbag, dia on, berarti di sisi penumpang dan sisi pengemudi on ya. Ini ada tandanya. Terus di Innova Reborn ini punya 2 driving mode, yaitu ada eco mode dan power mode. Jadi kalau seandainya kalian mau irit bensinnya, dia sudah ada tombol eco mode dan power mode. Sebenarnya di Innova sendiri dia punya 2 eco mode, yang satu untuk di sini dan satu di speedometer. Dia otomatis kalau kita berjalan sangat lambat, eco mode-nya nyala sendiri dia, tanpa harus kita pencet eco mode. Eco mode ini kalau kita pencet dia berlogo biru ya. Kalau power mode dia logonya ganti hijau. Oke. Di sini kita menemukan transmisi manual 5 percepatan. Lalu di sini soft touch, bahan soft touch. Penyimpanan cukup luas dia, banyak. Di sini juga banyak. Ada banyak dia di sini. Terus nah, di sini juga ada nih penyimpanan luas sekali. Ada power outlet di sini juga. Jadi kalau untuk mau ngecas juga bisa di sini. Di atas ini kita ada sun visor dengan lengkap dengan lampu. Oke. Di sini sun visor juga di bangku penumpang. Ada sisi lampunya. Oke. Ini di sisi sini sudah retract dia. Handle-nya. Lalu di sini sudah bisa di-adjust. Di sini kita ada lampu baca. Dia dapat ambient light berwarna biru dan tidak bisa berubah warna seperti Alphard. Kalau Alphard kan bisa berubah warna ini. Ya kalau di BMW dia di bagian dashboardnya biasanya ambience-nya. Nah, yang kalau dapat ini ambient light tuh hanya tipe V dan tipe Q. Tipe G itu nggak dapat ambient light. Jadi hanya lampu baca biasa doang, kayak Innova Gen ke-5. Lalu kita di sini ada kacamata, sudah di night view. Oke. Di sini ada hazard dan jam. Spion sudah retract, sudah bisa menutup sendiri, tidak model penyet ya. Ini material masih hard, semuanya hard, tidak ada yang soft. Oke, sekarang ke bagian baris kedua penumpang. Di baris bangku kedua cukup lega, sangat lega ya. Handle chrome, aksen black piano, belum auto. Dan di tipe V dan tipe Q sudah ada meja. Jadi untuk menaruh handphone tampak seperti premium mobil.
Di sini ada cup holder yang cukup hanya 10 kg. Lalu di sini ada pocketnya. Di sini juga ada pocket sama. Nah, di sini ada 12 volt untuk kita ngecas di sini. Dan ini penggerak roda belakangnya, jadi makanya ininya juga agak timbul dia. Oke. Nah, kita dapat armrest dan seperti terasa premium. Dan di sini, ada cup holder juga. Sangat banyak penyimpanannya dan ini sangat nyaman sekali duduk di belakang, seperti first class. Lalu di sini kita dapat lampu baca, AC yang auto juga. Lalu di sini yang lebih mewahnya, terlihat mewah lagi-lagi di sini, sangat bagus ya Toyota Innova inovasinya. Dia ada ambient light seperti Alphard, tetapi kalau Alphard tuh dia sekeliling sini nih, dan dia bisa berubah warna ambient light. Dan inilah view interior Innova Reborn 2016. Di baris kedua sudah ada seat belt yang siap untuk dipasang. Nah, agak susah ya. Ada seat belt yang harus dipasang. Nah, ada headrest yang bisa di-adjust. Di tengah juga bisa di-adjust dia. Ini juga bisa di-adjust. Yang paling penting sih ini ya, bagian tengah. Improvement yang sangat baik di Toyota, dia sudah mendapatkan headrest di bagian tengahnya. Nah, untuk di tipe Q ini, Q dan Venturer dia tidak 3 seat, dia 2 seat, captain seat lebih tepatnya. Dan untuk keluarga cocok untuk tipe V. Ayo kita ke baris ke belakang. Di sini cukup lega, emang Innova ya, emang mobil keluarga. Terlihat jarak bangku dan kaki itu masih ada room leg-nya, terus head leg-nya juga masih ada jaraknya. Dan ini bisa dimundurin lagi, bisa dimundurin tuh. Jadi bisa 2 kali, 1, 2. Terasa nyaman. Dan ini bisa agak dimajuin karena kan ini juga agak luas ya, depan bisa dimajuin lagi. Di sini juga lagi-lagi kita dapat cup holder. Dia bisa cukup 2 cup holder di sini dan di sini dengan tambahan cooler. Jadi kalau kalian yang pengen minumannya tetap dingin, tetap seger, bisa ditaruh di sini dengan tanpa khawatir dinginnya hilang. Di sini karena sudah ada coolernya, hebat sekali di sini. Tapi di sini nggak ada soket untuk mengecas ya kalau nggak. Di sini juga sama, tapi di sini hanya cukup 1 doang. Ya, 1 untuk cup holdernya. Oke. Kita ke bagian bagasi. Oh iya, satu lagi. Di sini juga ada safety beltnya. Wow, sangat dipikirkan oleh Toyota ya. Hebat. Good job buat Toyota. Inovasi Innova Reborn-nya. Lanjut kita ke belakang bagasinya. Untuk keluarga cocok ini. 1, 2, 3, dan masih ada 1 space lagi untuk bawa cup holder. Kalau Anda, nah ini fitur safety yang Innova sematkan sebenarnya. Dia ada child lock. Jadi child lock ini seperti jadi kalau ini diginiin dia nggak bisa kebuka. Jadi anak kecil tuh jadi nggak bisa buka handle-nya. Gitu. Itu fitur keselamatan ya. Bagus. Terus ini ada accent black piano, masih hard semuanya. Di sini speaker, di sini ada reflektor. Oke. Terus di sini ada tempat untuk armrest. Jadi agak nyaman. Ruang bagasinya cukup besar. Saya juga bisa masuk di sini nih dengan satu belanjaan ya. Ini cukup luas sebenarnya. Kalau ditutup saya kejepit, jadi nggak bisa kayaknya. Kalau kurang luas juga, tenang. Di sini kita bisa melipat bangkunya
seperti ini, up, lalu ditaruh di sini, lalu di sini juga bisa, stop, oke, bisa disimpan, ada tempat penyimpanan ini, oke, tarik, dan disimpan. Kita lihat kita punya banyak space di sini sampai dengan bawah sini. Baris belakang jangan khawatir, di sini sudah dikasih armrest di bagian tengahnya. Lalu di sini dongkrak, jadi cukup rapi ya. Gua nggak bisa pasang. Oh bisa dah. Oke, cukup rapi. Kita taruh lagi. Semua sudah siap dan kita mulai untuk tes drive. Innova generasi ke-6 ini sudah ada parkir rear parking ya. Dia jadi bisa memonitor dari belakang, tapi belum 360 derajat kameranya. Oke. Ini menggunakan diesel. Kalau di dalam kota lumayan irit ya, 1:12. Kalau di luar kota mungkin 1:14 ya. Itu tergantung gimana cara pakai kalian yang menggunakan mobil ini. Di bagian kabin Innova Reborn ini lumayan kedap, walaupun suara bising di luar masih terdengar, tapi ini terbilang lumayan kedap. Lalu untuk experience mengendarainya juga sangat fun to drive ya, dia enak, dalam setirnya juga genggamannya juga enak juga. Untuk kaki-kaki suspensi nyaman sekali, ini memang diprioritaskan untuk mobil keluarga. Apa sih kekurangan dari Innova Reborn ini? Untuk saya pribadi, untuk harga di atas 300 juta, untuk lampu headlampnya di tipe V itu belum dapat proyektor LED, yang dimana proyektor LED itu didapat di tipe Q dan tipe Venturer, dan perbedaannya cukup signifikan untuk harga ya, perbedaan headlamp. Terus masih belum dapat sunroof, itu sepertinya kurang, walaupun di Indonesia sunroof nggak kepake. Sekarang kita coba Eco Mode, dia sangat berat karena memang menahan untuk itu, tapi kita coba Power Mode.